She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. Dua calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump, beradu gagasan dalam debat perdana yang dilangsungkan di Philadelphia, Selasa 10 September 2024. Untuk kali pertama mereka bertemu secara langsung setelah berbulan-bulan saling cekcok melalui media sosial dan kampanye. Kedua kandidat saling bertukar argumen terkait isu-isu krusial, mulai ekonomi, konflik Israel-Hamas, hingga invasi Rusia ke Ukraina. Pembawa acara, David Muir dari ABC News, bertanya kepada Harris apakah warga Amerika lebih sejahtera dibandingkan 4 tahun lalu di tengah kenaikan biaya hidup yang semakin tinggi. Harris tidak memberikan jawaban langsung, melainkan memaparkan rencana-rencana ekonominya, termasuk janji untuk memperkuat ekonomi melalui kebijakan yang lebih adil. Ia merujuk pada laporan Goldman Sachs yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintahannya akan memacu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, sedangkan kebijakan Trump akan menimbulkan stagnasi. Tak tinggal diam, Trump dengan tajam mengkritik kenaikan harga barang pokok selama pemerintahan Joe Biden. Ia juga menuduh Harris meniru rencana ekonomi Biden yang ia nilai telah gagal menekan inflasi dan menciptakan lapangan kerja. Menurut data terbaru, inflasi menjadi isu besar bagi warga Amerika dengan biaya hidup yang meningkat tajam. Perdebatan itu mencerminkan kekhawatiran masyarakat akan kemampuan para kandidat dalam menangani ekonomi ke depan. Tak hanya itu, isu internasional juga mendominasi perdebatan, terutama dalam konflik Israel-Hamas yang kembali memanas di Gaza. Harris menyatakan Israel memiliki hak untuk membela diri setelah serangan teror Hamas pada Oktober tahun lalu yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel. Namun, ia juga menyerukan gencatan senjata dan pembebasan para sandera, serta mengedepankan solusi yang menjamin keamanan warga Israel dan Palestina. Di sisi lain, Trump mengklaim konflik tersebut tidak akan pernah terjadi jika ia masih menjabat sebagai presiden. Ia menuduh Harris tidak mendukung Israel dan memperingatkan bahwa Israel akan hilang dalam 2 tahun jika Harris menjadi presiden. Trump juga menuding Harris benci warga Arab sehingga memperkeruh suasana dengan retorika keras yang menyerang kedua pihak. Perdebatan berlanjut ke isu lain yang krusial, yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Trump menyalahkan pemerintahan Joe Biden atas terjadinya invasi tersebut. Ia juga menekankan fokus utamanya adalah menghentikan perang, tanpa secara jelas menyatakan dukungan untuk kemenangan Ukraina. Harris meresponnya dengan mengatakan bahwa pendekatan Trump terhadap Rusia terlalu lunak. Ia menegaskan jika Trump kembali menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat, Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan sudah menduduki Kiev. Menurutnya, para pemimpin dunia justru merasa lega ketika Trump tidak lagi menjabat. Pasalnya, kebijakan luar negeri Trump dianggap merusak hubungan internasional.